Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Pradapta, beserta anggota saya, Dista Septia Pramesti dan April Purwati. Kali ini saya akan mempresentasikan newsletter mata kuliah penulisan naskah PR2 dengan anggota April Purwati dengan NIM 412064, Dita Septia Pramesti 412004, dan saya Muhammad Rifki Pradapta 412095 dari kelas 413B37 Program Studi Hubungan Masyarakat. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai newsletter. Apa sih newsletter itu? Menurut Senpulse, newsletter adalah email yang isinya berupa pemberitahuan atau update terbaru dari perusahaan kepada pelanggannya. Baik itu fitur terbaru yang bisa digunakan di aplikasi, artikel rekomendasi dari blog perusahaan, dan juga masih banyak lagi bisa disampaikan lewat media tersebut. Kapan sih kita harus menggunakan newsletter? Yang pertama yaitu saat kita akan membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kedua adalah saat kita akan mempromosikan konten. Yang ketiga adalah ketika kita mendapatkan dan membimbing lead. Berikutnya adalah proses perjalanan newsletter. Proses perjalanan newsletter yang pertama adalah pemilihan konten yang ingin dibagikan, menentukan orang-orang yang masuk ke daftar, sampai gagasan strategi seperti jadwal dan lainnya. Isi newsletter pun pada dasarnya berbeda-beda, tergantung apa yang ingin dicapai. Pastikan juga konten yang dipilih relevan, menarik, dan berguna, sehingga penerima email rela tepat waktu untuk meraih hasil. Yang terakhir adalah memastikan subjek dan pendahuluan dibuat semenarik mungkin, karena dua hal itulah yang pertama dilihat di kotak masuk email. Berikutnya adalah newsletter email metrik keberhasilan. Yang pertama adalah jumlah subscriber, yang kedua adalah tarif terbuka, dan yang ketiga adalah rasio klik tayang atau RKT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh April Purwati. Ya, di sini ada manfaat newsletter. Dari step 1, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Step 2, mempromosikan konten. Dan step 3, mendapatkan dan membimbing lead. Apa yang membuat email newsletter bisa menarik pelanggan? Dengan tampilan responsif, untuk membuat email newsletter dengan tampilan yang responsif, kata-kata yang simpel dan unik, sebisa mungkin menyusun kata yang simpel, unik, dan juga menarik di dalam newsletter Anda. Bayangkan saja Anda berada di posisi pembaca. Dan visual marketing, visual yang estetis, agar bisa mewujudkan email newsletter. Terdapat beberapa hal yang harus Anda ingat dan juga Anda terapkan. Contohnya, menggunakan skema warna yang sesuai dengan suatu brand. Apa yang membuat email newsletter bisa menarik pelanggan? Yaitu ragam konten. Pilihan konten yang sama bisa saja membuat setiap pelanggan mengabaikan email yang masuk. Untuk itu, cobalah untuk menyediakan berbagai jenis konten untuk email marketing Anda. Call to action yang spesifik. Keberadaan CTA ini mampu memberikan clue aksi apa yang sebenarnya bisa Anda dihadapkan dengan pelanggan Anda.
Ya, selanjutnya dengan teman saya Dita. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini adalah contoh newsletter dari PT PLN yang berjudul PLN Kita. New pemuji posisi kami dilema, posisi kami dilematis. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah newsletter adalah salah satu email yang berisi pemberitahuan atau update terbaru dari perusahaan untuk setiap pelanggan. Sebenarnya masih ada banyak hal lagi yang bisa ditambahkan untuk membuat newsletter menjadi lebih cantik. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.